tiba-tiba jadi hening semua. Hening banget. Tuh lorong rasanya kayak perlahan muter perlahan gitu. Kayak apa ini? Perasaanku makin gak enak tuh rasanya. Terus aku ngelihat di ujung lorong ada pengurus pondokku berdiri doang, gak nyapa gak apa. Halo Rek, selamat datang di dunia lain rakyat hororku. Gimana kabar kalian? Semoga gak ketempelan setan. Apalagi ketindihan Rek. Kalian ngerti ketindihan kan? Kalau bahasa lainnya tuh erep-erepan ya. Aku yakin di antara kalian ada yang pernah, termasuk aku. Dan kalian tahu, aku udah ketindihan sejak SD. Waktu itu aku nggak paham kenapa. Kok bisa ya? Aku nggak bisa gerak. Aku baru tahu kalau itu namanya ketindihan ya pas SMP. Dan percaya nggak percaya, sampai sekarang aku masih suka ketindihan. Aku percaya banget sih kalau ini karena faktor kecapean. Kalau dalam biologi katanya otot kita masih dalam keadaan lumpuh. Ya walaupun otak kita udah sadar dan disertai dengan halusinasi. Tapi kenapa gitu kan ya? Kalau ketindihan itu yang dilihat selalu yang serem-serem. Kenapa nggak ketindihan terus habis gitu kita lihat dunia coklat kayak dunia permen kayak enggak, selalu yang serem-serem. Nah, kali ini aku mau cerita tentang aku yang ketindihan waktu SMP. Itu adalah ketindihan yang kesekian kalinya ya. Tapi sebelum masuk ke cerita, aku mau kalian like, subscribe, dan share dulu ya, biar nggak ketinggalan sama cerita-cerita horor dari aku. Nah, waktu SMP itu aku di pondok Rek. Malam itu emang capeknya itu double banget. Karena kegiatan di pondok pesantren kan padat banget ya. Ditambah ada ujian. Ya alhasil pas subuh-subuh aku sulit bangun. Kalau di pondokku itu jam 3 gitu kan udah diobrain ya. Dan disuruh bangun sama pengurus karena harus sholat tahajud kan jam segitu. Tapi entah kenapa mataku itu sulit melek, kayak lengket banget, ngantuk 100%. Ya aku pun jadi pura-pura sakit dan gak ikut subuhan. Jangan ditiru ya, sumpah deh. Nah waktu itu aku sempat ngelihat kalau di dalam kamar tinggal aku doang, gak ada siapa-siapa. Tapi ya aku gak peduli, karena emang udah ngantuk banget. Lah beberapa menit kemudian badanku gak bisa digerakin sama sekali dong. Sumpah bangunci banget aku. Ya karena kok pas banget gitu loh. Pas banget aku lagi sendirian. Ya bayangin aja, di pondok putri ada 3 lantai. Nah semua orang ada di lantai 3, sedangkan aku sendirian dong di lantai 2, kamar pojok lagi. Orang kalau ketindihan itu selain gak bisa gerak, kamu akan sulit bernafas. Gila gak tuh? Nafasku tuh bener-bener sesak banget, seperti ada seseorang yang duduk di atasku. Nah makanya kan disebut ketindihan ya. BTW, ketindihan juga bahaya banget. Karena kalau nggak bisa bangun, kamu akan meninggoy Rek. Kok
nggak berdoa sih sebelum tidur biar nggak ketindihan? Nah, banyak nih yang ngomongin aku kayak gini. Aku kasih tahu ya kalian, walaupun kalian udah berdoa sampai baca Quran 1 juz pun, kalau udah waktunya ketindihan, ya pasti ketindihan cuy, swear. Nah, balik lagi nih ke ceritaku. Pas ketindihan, aku panik banget karena kan aku berusaha gerakin badan sambil berdoa dalam hati nih ya. Dalam hati aku berdoa loh ya. Kalian tahu gak? Ada yang bisikin di telingaku sambil niruin doaku yang di dalam hati kayak gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah, pingin nangis cuy rasanya. Tapi nih ya, aku agak lega. Ya karena pas ketindihan itu antara setengah melek sama setengah merem, tapi aku bisa ngelihat jelas dan ngelirik kanan kiri kalau ada beberapa temanku juga tidur di kamar. Mungkin sekitar 4 orangan kalau nggak salah ya. Alhamdulillah sih nggak sendirian, pikirku. Dengan samar-samar aku dengar suara azan subuh dari lantai 3. Oh, kayaknya udah waktunya sholat subuh. Nah, tiba-tiba nih aku udah berdiri di tengah-tengah kamar di antara teman-temanku yang lagi tidur. Dan kalian tahu nggak? Aku ngelihat di lorong depan kamar lampunya itu warna merah cuy. Demi apa? Waktu itu aku heran 100%. Aku kira lagi ngimpi, tapi rasanya itu aneh, bener-bener aneh. Karena aku masih bisa ngerasain tubuhku yang lagi tidur ketindihan gak bisa gerak. Gimana ya? Agak susah sih jelasinnya. Tapi yang pernah ketindihan pasti ngerasain ini. Terus dengan begonya aku jalan keluar kamar yang lorongnya bener-bener warna merah cuy, kayak di dunia lain. Ya aku juga mikir, loh bukannya kalau ada kegiatan semua kamar dikunci dari luar ya? Tapi ini kok dibuka? Aku juga sempat noleh belakang dan anehnya aku ngelihat diriku sendiri tidur di tempat tadi. Hah? Apa ini? Ini pasti mimpi kan? Dan entah kenapa aku jalan aja tuh di lorong merah itu. Dan anehnya tuh lorong rasanya kayak panjang banget. Padahal ya nggak sepanjang itu loh aslinya. Aku juga masih bisa denger suara orang-orang yang ngaji di lantai 3. Karena biasa ya di pondokku itu habis subuh ada ngaji kitab. Nah anehnya lagi, pas aku mau naik ke lantai 3 nggak bisa cuy. Aku mental woi, sampai pantatku sakit. Tiba-tiba jadi hening semua. Hening banget. Tuh lorong rasanya kayak perlahan muter perlahan gitu. Kayak apa ini? Perasaanku makin gak enak tuh rasanya. Terus aku ngelihat di ujung lorong ada pengurus pondokku berdiri doang, gak nyapa gak apa. Terus dia jalan tuh ke arahku. Tapi anehnya bukannya nyampe, tapi malah makin jauh. Paham kan? Sumpah rek, perasaanku makin gak enak dan pengen bangun. Tapi pas aku mau balik ke kamar, kamarku hilang jir. Woi, aku panik setengah mati. Mau teriak, tapi suaraku gak keluar. Ya Allah, apa aku masuk dunia lain ya? Karena terlalu kerasa nyata, sulit banget dibilang cuman mimpi. Karena apa ya, aku tuh bisa mengendalikan diriku. Kalau di dalam mimpi kan kita biasanya nggak bisa ya, tiba-tiba kesini, maksudnya nggak bisa ngendaliin diri gitu loh. Tapi itu aku bisa, aku mau kesana bisa, aku mau kesini bisa. Aku sadar.
Terus aku juga bisa ngelihat beberapa anak putra atau putri naik turun tangga. Karena emang biasanya gitu, Rek. Kan pas subuhan gitu kadang ada yang kebelet, jadi harus naik turun ke kamar mandi. Ya gitu itulah riwa-riwi. Dan pastinya naik lagi kan kalau udah turun gitu buat subuhan di atas. Di situ nafasku makin berat. Gak enak. Yang punya sesak napas mungkin paham ya. Napas berat tuh gak enak banget. Terus lampu lorong itu warnanya semakin merah dan dadaku semakin sesak. Akhirnya aku coba baca ayat kursi. Ya walaupun rasanya tuh berat banget, Rek. Jadi aku baca ayat kursi itu berat. Yang pernah ketindihan pasti paham. Dan disitulah letak paling ngerinya ya. Ada yang niruin aku baca ayat kursi, cuy. Kayak gini contohnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Ya Allah, astagfirullah. Rasanya tuh aku ingin berkata kasar gitu ya. Tapi aku sadar ya kalau aku ngomong kasar setannya makin suka dong. Terus kalian tahu sosok yang niruin aku tadi muncul di depanku, Rek. Ya Allah, astagfirullah. Takut banget, sumpah. Aku nangis sejadi-jadinya. Dan suara tangisku itu menggema gitu, woi. Diiringi sama suara ustadku di lantai 3 yang lagi ngajar kitab. Aku bingung banget gimana cara balik ke kamar. Karena dadaku semakin sulit nafas, cuy. Akhirnya aku coba buat ngedip-ngedipin mata sekuat mungkin berkali-kali. Itu dengan sadar, bukan karena mimpi. Kalau mimpi tuh rasanya agak samar gitu kan. Itu enggak, udah kayak aku beneran ada di situ. Ya udah, aku kedip-kedipin dah tuh mataku. Dan ya, alhamdulillah, aku balik ke tubuhku yang masih ketindihan dan masih gak bisa gerak. Wah, kelasih. Aku di situ udah mau nyerah dan pasrah sama diriku yang ketindihan ini. Gak taunya ruangan di dalam kamar yang semula warna lampunya itu biasa aja jadi ikut merah dong. Ya Allah, apalagi nih, kok nggak selesai-selesai gitu loh. Apa yang harus aku lakukan? Aku udah nggak kuat karena dadaku tuh makin sesek gitu. Gak lama nih, kalian tahu temen-temenku yang aku lihat lagi tidur tadi sekarang ngelilingin aku dong. Gila. Terus mereka ikutan pakai baju warna merah dengan motif dan gaya yang beda-beda. Sumpah, waktu itu aku bener-bener pingin teriak. Aku ketakutan setengah mati. Ya awalnya mereka cuman diem aja, tapi semakin aku berusaha untuk gerak, mereka semua semakin aneh, coy. Sambil muter-muterin kepala begitu. Sumpah. Ya sebenarnya aku masih takut sih buat ceritain ini, tapi gak apa-apa, aku cuma pengen kalian tahu pengalamanku. Aku pun mikir ya, oke, aku harus bangun, harus. Jadi dengan sekuat tenaga, sampai hampir gak nafas sama sekali, sambil tersentak merinding, aku bangun, Rek. Ya Allah, demi apa? Sekarang akhirnya aku bisa nafas lega sambil mastiin dong kalau aku bener-bener udah gak ketindihan lagi. Aku lihat sekitar dan iya, kosong. Gak ada siapa-siapa. Gak ada teman-temanku yang tidur pulas. Karena emang dari awal aku itu sendirian, cuy. Ya Allah, sumpah. Dan anehnya,
Masih jam 3:30 dong, dimana orang-orang di lantai 3 masih sholat malam dan belum subuh. Ih, gila. Ternyata aku ketindihan bentar doang cuy, cuman beberapa menit doang, mungkin 5 menitan gitu ya. Soalnya kamar dikunci sama pengurus itu udah mau 3:30 gitu, jam 3 lebih dikit lah. Dan aku tahu aku sendirian di kamar, terus ketindihan. Tapi entah kenapa rasanya itu kayak udah berjam-jam tahu, kayak lama banget aku ketindihan tadi. Nah, pas semua udah selesai subuhan dan ngaji kitab sekitar jam 5:30 gitulah ya. Teman-teman pada datang semua tuh ke kamar, pada balik ke kamar. Terus aku tanyain mereka, ternyata dari tadi emang cuman aku yang gak ikut subuhan. Lah, sumpah rasanya tuh nyata banget woy. Ngelihat beberapa temanku ikut tertidur pulas itu nyata banget. Astaga, bener-bener rasanya itu nyata. Karena kalau mimpi tuh beda guys, sumpah beda rek. Pas bangun kerasa loh kalau tadi cuman mimpi, tapi ini enggak cuy, kayak real cuy. Dan itu adalah pengalamanku ketindihan yang paling horor menurutku ya. Walaupun sekarang aku masih suka ketindihan, tapi nggak sesering dulu ya. Tapi bedanya sekarang itu aku gampang mengendalikan karena udah terbiasa. Ya jadi mau bangun tuh gampang. Bahkan masih hampir mau ketindihan itu aku coba menepis gitu, hingga nggak jadi ketindihannya, tapi kadang masih jadi sih. Soalnya kalau mau ketindihan itu kerasa banget coy, sumpah. Tiba-tiba seluruh tubuh itu merinding, gak enak gitu. Pokoknya gitu, gimana ya. Terus telinga itu dua-duanya rasanya kayak ditutup perlahan. Ya kalian coba aja deh, nutup telinga pelan-pelan tuh gimana rasanya. Ya kayak gitu rasanya. Kalau udah kayak gitu, aku langsung, oh mau ketindihan ini, gak enak ini perasaanku. Sebisa mungkin aku langsung gerak coy. Aku buat diriku berdiri terus duduk 5 menit. Dah kayak gitu. Nanti pasti gak jadi ketindihan. Buat yang nasibnya sama kayak aku, cobain deh caraku tadi. Pasti berhasil. Ya coba aja dulu. Nah, balik ke cerita. Semenjak itu, aku kapok sendirian di kamar pas semua lagi ada kegiatan. BTW, penonton ini ada yang pernah mondok juga atau sekarang lagi mondok nih. Aku yakin semua pondok pesantren atau sekolah pasti punya cerita mistis, iya kan? Gak mungkin gak ada, iya kan? Coba deh kalian ceritain pengalaman kalian, pasti seru. Oke, segitu aja cerita pengalamanku kali ini. Kalau kamu punya cerita horor menarik, boleh kalian kirim di Instagram aku ya. Di sini Instagramku, atau kalian langsung ke deskripsi aja deh. Terima kasih rakyat hororku. Sampai jumpa di horor selanjutnya. Bye bye. Aduh, aku ketindihan.